البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat. Sekarang kita masih berada pada halaman 107 yang mana penyebutan tentang macam-macam kesyirikan. Sebagaimana sudah kita jelaskan dan kita selesaikan pembahasan mengenai syirik yang dikenal dengan syirik iradah atau syirik niyah atau syirik qasd, yaitu kesyirikan yang berupa niat, yang berupa keinginan, yang berupa tujuan. Itu semuanya tentunya tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuknya sesuatu yang ada di dalam hati, berupa niat, keinginan, tujuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang keempat. An-naw'ur rabi'u, jenis yang keempat dari jenis-jenis kesyirikan. Na'am barakallahu fikum, adalah syirkul mahabbah, syirik berupa kecintaan. Ternyata rasa cinta juga ada kesyirikan. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya seperti syiriknya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan mencintai sesembahan tersebut melebihi cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dikatakan syirik di dalam mahabbah. Karena biasanya kalau orang sudah terjatuh dalam syirik mahabbah ini terhadap pembesar-pembesar mereka atau mungkin orang-orang saleh yang mereka anggap saleh, itu semua yang mereka perintahkan akan dia taati. Semua yang dia perintahkan pasti apa? Dia akan mentaatinya karena dia sudah terlanjur cinta dengan pembesarnya tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Misalkan mereka cinta terhadap Mbah Fulan kalau bahasa Jawa ya, atau Kiai Fulan misalkan. Itu semua yang diperintahkan Kiai dia lakukan, dia laksanakan. Kalau kamu ingin kekayaan, kamu harus menyembelih ayam yang warnanya hitam polos setiap malam Jumat Kliwon. Itu ditaati sami'na wa ata'na. Karena sudah terlanjur apa? Cinta dengan kiai atau cinta dengan pembesar tadi itu. Berbahaya sekali itu. Syirik yang dikenal syirik mahabbah. Karena sesuatu bukti yang menunjukkan bahwasannya dia cinta itu dia mentaati orang yang dia cintai. Kan gitu kan? Naam, kalau dia tidak mencintai orang yang kalau dia tidak mentaati orang yang dia cintai, berarti cintanya tidak tulus, cintanya tidak jujur. Disebutkan dalam pantun atau puisi apa kemarin? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu jujur, benar, niscaya engkau akan mentaati kepada orang yang engkau cintai. Karena sesungguhnya orang yang mencintai dengan orang yang dia cintai, dia akan mentaatinya. Antum saksikan saja. Nah, barakallahu fikum, orang-orang yang sudah terlanjur cinta dengan pembesar mereka, nenek moyang mereka, itu semua syarat yang mereka berikan walaupun kesyirikan dia taati. Ya kan? Dia taati persembahan-persembahan, sesajen-sesajen, itu perlu diperhatikan. Kita lihat di sini. Jenis yang keempat adalah syirkul mahabbah wa dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Perhatikan, min di sini min tab'idiyah yang artinya di antara manusia, bukan semua manusia. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah taala sebagai tandingan-tandingan yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya mereka kepada Allah taala. Ini yang disebut kesyirikan. Mencintai berhala-berhala seperti cintanya dia kepada Allah taala.
mencintai kuburan-kuburan seperti cintanya dia kepada Allah Ta'ala, mencintai pembesar-pembesar mereka, nenek moyang mereka seperti cintanya kepada Allah Ta'ala, berarti menyamakan kecintaan tersebut. Nah itulah yang disebut dengan kesyirikan. Na'am barakallahu fikum. Kesyirikannya bisa na'am barakallahu fikum jenis yang syirik akbar. Karena apa? Karena yang namanya mencintai yang sifatnya ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kesyirikan syirik akbar taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamaratakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mahabbah, rasa cinta yang mutlak yang diiringi dengan keagungan dan juga na'am barakallahu fikum peribadatan murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperuntukkan untuk yang lainnya. Naam. Kita lihat penjelasannya. Qala syarih asbahullah ay an-naw' ar-rabi' min anwa'i syirkil akbar syirkul mahabbah. Jenis yang keempat dari syirik-syirik yang besar adalah syirik mahabbah. Sudah kita lewati, syirik besar itu menghancurkan semua amalan. Syirik kecil menghancurkan amalan yang terkena syirik saja. Jadi dibedakan ya. Berarti antara syirik besar dan syirik kecil mana yang bahaya? Antum? Syirik akbar. Berbahaya. Menghancurkan semua amalan. Enggak tersisa sedikit pun. Itu kalau syirik akbar. Tapi kalau syirik kecil seperti riya, amalan riya ya, dia beramal sebuah ibadah atau meninggalkan maksiat dalam rangka agar dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia, yang hancur ya amalan yang terkena kesyirikan itu saja. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Wal muradu bi hadhil mahabbah mahabbatul ubudiyyah al mustalzimah lil ijlali wat ta'zim wal dhulli wal khudu' allati la tanbaghi illa lillahi wahdah. Naam la syarikalah. Artinya, yang diinginkan dengan rasa cinta di sini adalah rasa cinta yang sifatnya ubudiyah, penghambaan diri, yang mengharuskan apa? Adanya penghormatan, pengagungan, penundukan dan juga na barakallahu fikum merendahkan diri, yang ini semuanya tidak boleh diperkenankan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Antum misalkan lewat di sebuah jalan yang katanya jalannya angker, jembatan, ada pohon beringin di situ. Lewat antum nunduk-nunduk atau misalkan lewat pun permisi dengan pohon itu dikhawatirkan nanti juga terjatuh dalam kesyirikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena bisa jadi nanti masuk dalam syirkul khauf, syirik yang berupa rasa takut. Paham ya? Antum takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan khauf tabi'i. Takut dengan jin itu bukan khauf tabi'i. Paham ya? Kecuali kalau bertemu langsung gitu, wajahnya ngeri, mengagetkan, penampakan terjadi misalkan, baru khauf tabi'i. Tapi kalau belum nampak, cuman sekedar kabar-kabar, hati-hati. Kalau lewat jembatan sana hati-hati. Jembatan itu angker, banyak jinnya. Baru dikabarkan seperti itu, lewat sudah nunduk-nunduk kepalanya. Kemudian apalagi permisi. Nah, hati-hati. Hati-hati. Ini namanya jabban. Disebutkan para ulama namanya jabban, yaitu penakut. Apalagi kalau diiringi dengan rasa apa? Pengagungan, tambah lagi kesyirikan. Apa maksudnya ya? Nah, ada pohon besar malam hari bulan purnama. Kan ada bayang-bayang itu ya. Bayang-bayangan hitam itu gerak-gerik kanan kiri sudah takut. Mundur-mundur dia. Ini namanya apa namanya ini? Khauf tabi'i atau apa? Atau penakut? Penakut. Khauf tabi'i bukan seperti itu. Khauf tabi'i seperti antum takut ular, takut anjing yang galak misalkan, atau takut kalajengking, atau takut singa, harimau, itu yang membahayakan, itu khauf tabi'i namanya. Paham ya? Khauf tabi'i. Tabiat manusia takut itu enggak masalah. Tapi kalau dengan bayang-bayang kok takut, itu namanya jabban, penakut. Hati-hati. Kita lihat di sini. Wa mata habbal 'abdu biha ghairahu ma'ahu. Kapan saja seorang hamba mencintai dengan kecintaan yang sifatnya ubudiyah, yaitu peribadatan tadi itu, kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan syirik akbar. Terjatuh dalam kesyirikan syirik akbar, syirik besar. Naam, kalau syirik besar jelas hancur amalannya, hati-hati. Amal mahabbatut tabi'iyah, adapun kecintaan yang sifatnya tabiat. Tabiat manusia ada enggak rasa cinta? Ada. Seorang cinta dengan anaknya, seorang suami cinta dengan istrinya. Tabiat cinta. Antum cinta enggak dengan uang? Nah, cintanya tabi'i enggak masalah.
Paham ya? Tapi kalau kecintaan sampai melebihi, paham ya? Melebihi cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, nah itu khawatir terjatuh dalam perkara yang dilarang. Maksudnya cinta yang wajar, mencintai anak kita yang wajar, tabiat manusia cinta dengan anaknya. Mencintai istrinya wajar, tabiat manusia cinta dengan istrinya. Mencintai hartanya wajar, tapi jangan sampai berlebihan. Paham ya? Berlebihan itulah nanti yang akan memunculkan perkara yang haram. Paham maksudnya ya? Karena apa? Karena bukti sempurnanya keimanan seorang apa? Dia harus bisa menjadikan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada sekedar apa? Harta, anak, keluarga dan dia sendiri. Nah, barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kamahabbatil mal wal ahl wal walad, seperti cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, itu tabiat manusia senang. Nah, wa nahwu dzalik dan yang semisal dengan itu. Falaisat kadzalik. Nah, falaisat kadzalik, maka yang seperti itu bukan kesyirikan, bal hiya mubahah, yang seperti itu diperbolehkan. Ingat-ingat ya, tapi yang wajar. Kecintaannya tidak sampai melebihi cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karena termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Jadi keimanan suatu maknawi, tapi terkadang orang bisa merasakan manisnya iman. Nah, dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Nah, barakallahu fikum wa an na'am ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Idza lam taqaddam ala mahabbatillahi wa rasulihi na'am au tazahamaha. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika harta-harta atau anak atau keluarga tidak sampai dia mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Berarti mafhumnya kalau kita mencintai harta, anak, istri melebihi cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya dilarang. Paham ya? Kalau cinta yang tabi'i enggak masalah, wajar. Tabiat manusia senang dengan uang, harta, kemudian keluarga, anak, istri, wajar. Tapi jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Paham enggak antum? Ayo. Kita lihat sini. Au tazahamaha, atau bertabrakan, berseberangan. Sekarang kalau ada apa barakallahu fikum perkaranya bertabrakan, dalam artian bertabrakan itu ada pilihan. Cinta Allah dan Rasulnya atau cinta harta. Misalkan ditawari harta, antum mulai besok jenggot harus potong bersih, akan kami beli uang 1M, dikasih uang 1M. Padahal perintah Allah dan Rasulnya untuk apa? Memelihara jenggot, memanjangkan jenggot. Nah, tazaham sekarang. Cinta harta diperbolehkan, tapi sekarang bertabrakan di sini sekarang. Antara harta dengan Allah dan Rasulnya. Milih yang mana? Allah dan Rasulnya. Walaupun enggak dapat harta. Jangan malah dia mengedepankan cinta harta kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya pagi hari udah bersih, dipotong jenggotnya demi mendapatkan 1M. Paham ya? Nallahul musta'an. 1M itu berapa? Enggak tahu kan? Enggak masalah. 1M itu berapa? Enggak tahu juga kan? Enggak tahu. Tahu enggak? Berapa? Enggak tahu, nanti dikasih tahu Abdurrahman. Berapa Abdurrahman? 1 miliar. Paham ya? Itu masih singkatan saja ya. Jadi jangan sampai kecintaanmu terhadap harta, kecintaan kita terhadap harta itu melebihi cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena cintanya itu nanti sudah masuk dalam kategori yang dilarang. Kita lihat. Au tuaddi ila ma'siyatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau kecintaan yang menghantarkan kepada maksiat kepada Allah dan Rasulnya itu juga dilarang. Saking cintamu, saking cintanya kita kepada istri kita, anak kita, akhirnya kita melanggar syariat. Mau sholat berjamaah, misalkan anaknya bilang, enggak usah Bi, di rumah aja Bi. Akhirnya dia meninggalkan sholat jamaah terus gara-gara anaknya. Nah, itu hati-hati. Makanya jangan sampai seperti itu. Nah, terus bagaimana solusinya? Dimusyawarahkan, mungkin dengan istrinya atau bagaimana. Yang jelas jangan sampai menjadi penghambat. Paham ya? Jangan sampai menjadi penghambat sehingga apa? Kita meninggalkan sholat jamaah atau meninggalkan ibadah sebabnya karena anak atau istri. Karena anak dan istri terkadang menjadi apa? Fitnah dan musuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Nam innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hanya saja sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian
fitnah. Dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Gitu ya. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh untuk kalian. Berhati-hatilah kalian dengannya. Maksudnya jangan sampai terfitnah, tertipu dengan mereka. Apa maksudnya ya? Cinta tidak masalah, senang enggak masalah, tapi jangan sampai kecintaan kita kepada anak dan istri sampai kita melanggar syariat dan melaksanakan maksiat, jangan sampai. Nah, upayakan dibatasi dan sesuai dengan kadarnya. Kita lihat sini. Bal qad takunu mustahabbatan bihasbin niyyatis salihah. Bahkan terkadang mencintai harta, mencintai anak, mencintai keluarga itu mustahabbah hukumnya. Sampai tingkatan disunnahkan sesuai dengan niat yang jujur. Jadi niatnya itulah yang akan membuat nanti berubah-ubah. Niatnya bagaimana dia ketika mencintai anak dan istrinya serta hartanya? Apakah niatnya dia cintanya melebihi Allah dan Rasulnya atau bagaimana? Ataukah niatnya karena ya sebatas mencintai wajar saja secara tabiat manusia? Seperti itu ya. Dilihat dari niatnya. Naam, Allahul musta'an. Berikutnya, amma muhabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahiya tabi'atun li mahabbatillah, lazimatun laha. Perhatikan. Adapun mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu mengikuti apa? Cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus, paham ya? Dan harus untuk mencintainya. Kenapa? Bukti cintanya dia kepada Allah taala mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat yang terulang-ulang mengenai hal tersebut. Bukti cintanya seorang hamba kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya apa? Ada ya ayyuhalladzina amanu ya? Enggak ada ya? Naam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Naam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu dalilnya ya. Artinya katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Berarti sumber untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi keharusan daripada cinta kepada Allah taala. Jangan cuma ngomong tok cinta Allah, cinta Rasul, tapi senang dengan bid'ahan, senang dengan kekufuran, senang dengan kesyirikan, senang dengan perkara-perkara maksiat. Jangan. Cinta Allah buktikan. Buktikan kalau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu jujur, buktikan. Niscaya engkau akan mentaati Allah Subhanahu wa taala kalau benar-benar cinta. Dan bukti cintanya dia kepada Allah taala mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Menunjukkan bahwasanya wajibnya kita mentaati Allah dan Rasulnya. Kita lihat. Bal qad nafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-iman 'indal 'anil 'abdi hatta yakuna sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in kama fi sahihain wa ghairihima. Perhatikan baik-baik. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniadakan keimanan dari seorang hamba. Meniadakan keimanan dari seorang hamba. Yang ditiadakan itu iman secara total atau apanya? Seorang hamba itu dihilangkan keimanan secara total atau apanya yang dihilangkan? Enggak punya iman sama sekali atau apanya yang dihilangkan? Keimanan secara total atau keimanan sebagian, kesempurnaannya atau apa? Kesempurnaannya ya, jangan sampai keliru ya. Kalau antum menghilangkan total nanti mencocoki pendapatnya orang Khawarij. Paham ya? Hati-hati ya. Maksudnya la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidaklah beriman dengan iman yang sempurna. Paham ya? Jadi peniadaan situ yang ditiadakan adalah kamilul iman. Adapun mutlaqul iman itu ada. Mutlaqul iman itu aslul iman. Adapun al-imanul mutlaq itu al-imanul kamil itu yang ditiadakan. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian gitu. Paham ya? Bukan tidak beriman kemudian hilang imannya, itu enggak benar. Paham maksudnya ya? Jadi yang dihilangkan kesempurnaannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meniadakan kesempurnaan keimanan dari seorang hamba hingga dia menjadikan Rasulullah itu lebih dia cintai daripada anaknya, keluarganya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya, sebagaimana datang dalam Sahihain. Kalau antum dengar tulisan artikel bacaan Sahihain, berarti sahih apa? Berarti sahih apa? Sahihain. Bukhari Muslim, dua Sahihain. Dua-dua. Nah, enggak dengaran ya. Labas. Jadi Sahihain itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Paham ya? Jadi kama akhrajahu fis Sahihain, sebagaimana yang dikeluarkan dalam Sahihain, dua sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu perhatikan baik-baik ya. Naam. Wa ghairihima. Wal maksud, dan yang diinginkan, perhatikan situ di dalam kitab itu yang punya kitabnya ya. Annal mahabbata ibadatun min ajali anwa'il ibadat, bahwasanya mahabbah, rasa cinta itu adalah ibadah, termasuk jenis-jenis ibadah yang paling mulia. Faman sarafa li ghairillah faqad asyraka bihi asyirkal akbar. Maka barang siapa yang memalingkan al-mahabbah, rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berbuat kesyirikan, syirik akbar. Hati-hati. Karena kecintaan itu, mahabbah itu ada lagi di atasnya, namanya al-khullah. Perhatikan baik-baik ya. Al-khullah, kecintaan yang lebih tinggi. Nah, al-khullah, gelar khullah ini, na'am barakallahu fikum, yaitu al-khalil, tidak diberikan kecuali kepada orang-orang khusus saja. Di dunia ini yang diberikan gelar al-khalil berapa orang? Hanya dua orang saja. Siapa dan siapa? Muhammad dan Nabi Ibrahim. Naam, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam digelarin Khalilur Rahman. Paham ya? Nah, mendapatkan kecintaan yang luar biasa yang di atas apa? Yang di atas mahabbah. Al-mahabbah, rasa cinta. Al-khullah, kecintaannya lebih tinggi dari mahabbah. Dan itu enggak diberikan kecuali kepada dua nabi tadi. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Ittakhadani Allahu khalilan kama ittakhadallahu Ibrahim khalila. Lau kuntu muttakhidan min hadhil ummah khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang kekasih. Maksudnya mendapatkan gelar khullah, kecintaan yang di atas daripada mahabbah. Sebagaimana Allah taala menjadikan Ibrahim khalila, orang yang mendapatkan rasa mahabbah yang tinggi juga. Kalau seandainya aku menjadikan dari umatku ini khalil, niscaya aku akan menjadikan apa? Abu Bakar sebagai khalilah. Tapi enggak ada lagi khullah, nah, di dalam Islam ini kecuali adanya mahabbah saja. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang mereka menjadikan selain Allah taala sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandingan-tandingan seperti berhala, bebatuan, pepohonan, bahkan manusia pun bisa juga. Kalau dia disembah kok ridha, ya udah masuk dalam kategori taghut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, man ubida min dunillahi wa waradin. Ya disembah selain Allah taala tapi dia ridha, masuk dalam apa? Taghut, yang kita harus berhati-hati dan menjauhkan diri darinya. Naam. Yadhkuru ta'ala fi hadhil ayati halal musyrikina bihi fid dunya wa ma'al. Naam. Barakallahu fikum. Yadhkuru ta'ala fi hadhil ayati halal musyrikin bihi fid dunya wa ma'alihim fid daril akhirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini keadaan orang-orang musyrikin di dunia dan tempat kembalinya mereka di negeri akhirat. Tempat kembalinya di mana orang kafir? Di neraka. Kekal enggak? Kekal. Orang kafir baik yang murtad, yang kafir asli ataupun yang murtad, dua-duanya kekal dalam api neraka. Kafir asli tidak kecil memang kafir gitu ya. Kalau murtad itu ya awal mulanya mungkin muslim, berubah agama menjadi murtad. Itu juga kekal dalam api neraka. Kita lihat, haitsu ja'alu lahu andadan. Kenapa? Karena mereka menjadikan untuk Allah taala itu tandingan-tandingan. Amsalan wa nudharaa. Mereka menjadikan permisalan-permisalan yang diserupakan dengan Allah taala dan tandingan-tandingan. Ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum. Mereka mengibadahi tandingan-tandingan tersebut
dan mereka juga mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbihi, seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam bermusuhan langsung dengan bapaknya. Bapaknya penyembah berhala. Nah, barakallahu fikum, waktu itu ketika dihancurkan berhala-berhala oleh Ibrahim alaihissalam, bapaknya enggak terima. Tanya, apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Tanya. Nah, bapaknya enggak terima dengan perbuatan Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim memang digelari dengan nama Dzurwatul Muwahhidin, panutan dalam masalah muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau digelari dengan Hanif. Hanif itu apa? Hanif itu al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Jadi Hanif pengertiannya adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah, itu Hanif. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan apa? Hanifan muslima. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu bukan apa? Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Tapi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang hanif, muslim. Apa itu hanif? Al-muqbilu 'ala Allahi, al-mu'ridu 'amma siwah. Hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dihafal nanti ya. Naam, Hanif adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya marah, mengatakan, "Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim?" Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam mudah dan juga singkat, padat, tapi mengena dan menyentuh. Tanya kepada berhala yang paling besar ini jika bisa bicara. Nah, tapi bisa bicara enggak kira-kira? Enggak bisa bicara. Berhala-berhala yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang paling besar enggak bisa nolong, enggak bisa bantu. Kemudian bapaknya ketika marah-marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan agar tanya kepada berhala yang paling besar, kalau bisa bicara. Nah, kalau bisa bicara, tapi enggak bisa bicara. Jawaban yang ringkas, padat, singkat, tapi mengena dan menyentuh. Akhirnya bapaknya marah. Bapaknya marah. Siapa namanya Bapak Ibrahim? Enggak tahu kan? Siapa namanya? Siapa namanya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa? Azar. Yang yakin ya? Azaru, namanya Azar. Nah, namanya Azar ya. Bapaknya marah. Setelah itu bapaknya dan pasukan-pasukannya mengumpulkan kayu bakar dalam rangka untuk menghukum Ibrahim alaihissalam. Bayangkan tuh. Kayu bakar dikumpulkan, kemudian nyalakan, Nabi Ibrahim ingin dilemparkan ke situ. Makanya dimasukkan ke dalam api bakar tersebut. Namun Ibrahim alaihissalam tidak mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata yang sangat indah dan bagus. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, bagi kami cukuplah Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik penolong, Allah taala. Akhirnya disebutkan dalam sebuah riwayat, datang malaikat, apakah butuh bantuannya? Adapun dengan kamu tidak. Maksud, adapun bantuan dengan kamu tidak, tapi aku butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hanya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Benar, Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, berkata kepada api yang menyala-nyala kelihatannya tidak bicara, tidak paham, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, api itu tunduk menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Apinya dingin, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu sekedar untaian mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana beliau bermusuhan langsung dengan bapaknya gara-gara apa? Perkara kesyirikan dan ingin ditegakkan tauhid, yaitu mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahu la ilaha illahu, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, wala diddalahu, dan tidak ada yang barakallahu fikum lawan atau tandingan untuknya, wala niddalahu, tidak ada sekutu atau tidak ada juga yang sepadan dengannya, wala syarika ma'ahu, tidak ada juga yang barakallahu fikum bersekutu atau bersamaan dengannya. Maksudnya ikut serta dalam pengurusan barakallahu fikum alam semesta ini enggak ada. Kemudian wattikhadun niddi lahu a'dhamud dzunub wa azlamud dzulmi wa abtalul batil. Artinya, dan menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah taala adalah dosa yang paling besar
Kedzaliman yang paling besar dan kebatilan yang paling batil. Karena bentuk kedzaliman seorang hamba kepada Allah Ta'ala apa bentuknya? Syirik. Syirik termasuk kedzaliman. Dalilnya? Naam, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Ini ucapan seorang rajulun saleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya ketika Luqman Hakim menasihati anaknya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, dalam keadaan menasihatinya, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah apa? Adalah kedzaliman yang besar. Karena kedzaliman sudah kita sebutkan ada berapa bagian Ibnu Umar? Apa itu? Dzalimi seorang hamba kepada Rabbnya. Dzalimi seorang hamba kepada orang lain. Dzalimi seorang hamba kepada dirinya sendiri. Yang paling besar dan paling parah yang mana? Yang pertama, apa itu? Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apa tadi? Kesyirikan. Ahsantum barakallahu fikum. Itu yang sudah kita lewati semuanya. Kita tutup yang terakhir, karena fi sahihain, sebagaimana datang dalam sahihain. Sahihain berarti apa sahihain? Sahihain apa tadi? Naam, ahsan. Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Perhatikan Abdurrahman. Sama-sama namanya Abdurrahman tapi beda. Paham ya? Ya, perhatikan ya, tulis. Naam. Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Paham ya? Naam. Kita lihat sini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ayudan bi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah Ta'ala tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Ta'ala yang menciptakanmu. Kita sudah tahu semuanya Allah Ta'ala yang menciptakan kita, tapi kita malah menjadikan tandingan, menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah Ta'ala. Nah, itu namanya dosa yang paling besar. Jadi jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha azza wa jalla an yaj'alana minal muwahhidin wa nasallaha an yudkhilana al-jannata innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.